Alhamdulillah. Kui gelaran po kui. Kene ngarep gelaran. Yang kedua kita kumpul yang mungkin saja menurut saya yang dari kecil sampai dengan dulu ini belum pernah ada dari tahun saya SD, SMP, SMA. Karena saya SD, SMP, SMA itu di sini, tidak pernah ke mana-mana. Saya tahu persis waktu itu belum ada yang namanya remaja musola ngumpul-ngumpul kayak gini. Bahkan organisasinya pun kayak ini kan dengan belakang rawuh ke sini yang mungkin tanda tanya besar, kita mau apa, mau ngapain. Tapi ini poin bagus karena tadi sejarahnya belum ada. Khususnya remaja di sini yang ada dulu ya bapaknya ini kata tadi Pak Tarto, dulu adanya Irjen. Ikatan Remaja Sanggerahan tapi itu bukan remaja musola, remaja jalanan. Dalam tanda kutip. Nah ini baru kali ini. Itu catatan ya mbak-mbak, adik-adik dan mas. Catatan yang kedua adalah saya sangat berharap sebagai pribadi yang merasa sudah tua, karena saya sudah 51 tahun, merasa tua, untuk bersama-sama, khususnya juga Pak RT 5 dan Pak RT 6 juga mungkin sama seperti saya rasanya. Bagaimana biar remaja-remaja ada di kawasan kita itu menjadi remaja yang produktif, bermanfaat, kemudian disenangi oleh warga masyarakat sebagai remaja yang patut menjadi teladan. Patut sebagai remaja yang memiliki sumbangsih membangun peradaban, membangun sesuatu yang ada nilai positif. Karena apa, adik-adik yang terhormat dan diridhoi Allah, insya Allah, hidup itu baik itu Anda masa sekolah, Anda nanti masa remaja, Anda nanti masa keluarga, tidak ada pilihan kecuali dua pilihan. Artinya kehidupan kita yang panjang nanti, panjenengan yang panjang nanti usia mungkin sampai 60, 70, 80. Yang sekarang panjenengan berusia 20, jangkauannya masih 40, 50, 60 tahun lagi. Itu selalu setiap harinya kita dihadiri pada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan tiga penting ya. Hanya ada dua pilihan saja. Kita mau jadi baik atau kita mau jadi produktif atau tidak. Kita mau jadi bermalas-malasan atau rajin. Kita mau jadi ingin orang yang maaf tanda kutip pintar atau tidak pintar. Kita ingin sukses atau tidak sukses. Kita ingin bermanfaat bagi orang atau menjadi mudarat bagi orang. Itu aja perjalanan kita. Nah, sehingga mudah-mudahan niat panjenengan yang semangat saya lihat malam ini dalam rangka tadi tunjukkan bahwa Anda, saya dan semuanya yang di sini adalah ingin bermanfaat buat masyarakat, khususnya apalagi keluarga dan semuanya. Nah, salah satu unjuk gigi bukan untuk faktoria atau pamer ya. Unjuk gigi itu kan sebagai bentuk atensi kita berkarya. Bukan kita itu pamer mau dilihat karya, itu bukan. Berkarya, kreativitas. Kita mulai di momen bagus ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau di kota Bapak
ini bapak liputannya rapat yang serius. Kalau di kota-kota nggak hati-hati. Jadi Ramadan itu luar biasa. Mungkin yang pernah kuliah, yang pernah di luar kota, atau mungkin yang pernah menjadi pekerja di luar kota. Ya, selamat Di datang. kota-kota itu kegiatan Ramadan ini terorganisir dengan bagus, terjadwal dengan tertata, dan itu disiapkan jauh-jauh hari dan datang, sehingga banyak warga itu antusias dan happy, senang menghadapi suasana Ramadan. Coba sampai di sini menghadapi Ramadan. Di antaranya mungkin ada kegiatan yang namanya buka bersama atau takjil itu ya, mendekati buka, mendekati adzan, itu kan biasanya ada pengajian, ada makan. Kemudian pada malam hari ada kajian, baca subuh, ada pengajian, dan itu terus. Terawihnya asik ya. Kalau di desa saya maaf saja, terawihnya belum asik kalau di desa. Bukan saya menyepelekan orang desa. Di desa terawihnya belum asik, ya enggak apa-apa, karena itu kan lintas-lintas saja. Belum asik, kita kadang belum bisa menikmati suasana heningnya, sahdunya sholat itu belum bisa pada saat Ramadan. Nah, tadi saya ulangi di awal bahwa bentuk kita nanti adalah akan melakukan sebuah kegiatan dulu. Nah, sebelum saya bahas kegiatan seperti apa, nanti juga akan diulik juga tambahan usulan dan perbaikan oleh Pak RT 5 atau Pak RT 6. Nanti akan memberikan semacam pendapat juga. Mudah-mudahan kalimat saya ini bukan pamer. Yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bukan pamer. Begini. Bismillah, jadi saya kan punya usaha kecil-kecilan. Nah, kami ini rutin menghimpun dari usaha kami itu dana zakat. Bahkan nilainya sampai ratusan juta zakat kita. Sampai akhirnya berdiri musola juga dari dana zakat kita. Kita menyumbang rutin ke yayasan, dua yayasan yatim piatu di Pemalang juga dari zakat kita. Dan banyak kegiatan lain. Nah, maksud saya begini, saya lagi mikir bisakah nanti zakat itu untuk kita kelola produktif untuk kegiatan anak muda, tapi posisinya tidak bisa sekarang. Tanya Mas Fajar atau tanya siapa ini Pak RT atau sambung ke siapa. 2 tahun yang lalu proyek banyak itu kami menghimpun dana zakat banyak. Pokoknya ratusan lah. Kita bangun musola juga ada di Pemalang. Kemudian di masjid juga ada di Benci. Kemudian di itu tadi wakaf dan lain-lain. Jadi waktu itu saya kepikiran nih, kalau ini kan habis kalau seperti itu tidak produktif, artinya dibuang habis, buang. Nah, kita ingin menjadi kelola produktif anak-anak muda lah. Kepikiran tadi baru saja kita kepikiran ini remaja musola, tapi itu nanti ya, nanti karena ini kebetulan jujur aja saya minta doanya. Itu saya lagi rada sepi karena ekonomi lagi begini. Kemarin ada demo kan ya, Indonesia gelap. Ya, itu memang lagi gelap. Wah, ini pajak berarti. Pokoknya kalau doang itu Sampai tempatnya pun ya, gelap. makanya kita tidak akan bahas itu. Tapi klasik. Efeknya kita ke saya juga. Modenya mode hangat. Nah, tadi ya bentuk nanti atensi atau wujud kita untuk berkiprah kita buktikan awal di sesi Ramadan. Kalau sesi Ramadan kita sukses, berhasil membuat sebuah program kita sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Program itu kan ajang pelatihan ya, ajang pelatihan kita pertama kali perdana ini Ramadan besok. Kita coba luncurkan, kan sederhana saja, tetapi kita mampu melaksanakan sampai final, sampai akhir. Berarti kita sudah satu tahap sudah
bagus. Ada sinyal lampu hijaunya bagus. Nah, nanti tahap kedua kita bikin lagi. Asal tadi. Jadi memang mas-mas dan mbak-mbak, gerakan sosial itu butuh pengorbanan. Kalau panjenengan tidak memiliki rasa nanti istiqomah dalam mengorbankan waktu dan tenaga, maka itu sampean akan berjalan di tengah jalan akan putus. Karena yang namanya gerakan sosial itu adalah pengorbanan, Singarane. perjuangan. Nah, nanti di waktu juga, kemudian juga yang lain, dulu hampir berapa tahun, 3 tahun, saya seperti panjenengan berkecimpung di gerakan sosial. Yang bayar tidak ada, konsumsi ya tidak ada hasil, ya. Kita semangat karena punya niat, sesuatu niat yang mulia. Jadi bukan semata-mata berbudak-berguduk, ada niat yang mulia, tulus, bahwa untuk perbaikan diri juga terutama. Kemudian yang kedua barangkali juga ada nilai manfaat untuk sekitar. Sampean dan semua itu butuh perbaikan diri apa? Kemampuan Anda itu tidak akan berkembang kalau tidak dipompa oleh suasana. Saya ngomong karena saya punya pengalaman pribadi. Anda tidak akan mungkin menjadi remaja yang tangguh ketika tidak dipompa. Dan cara pompa ya memaksakan diri melakukan aktivitas yang membosankan sebetulnya. Bosan gimana? Sampean di rumah lagi asik chattingan, YouTube, apalagi TikTok, Instagram, tiba-tiba harus kumpul begini dalam waktu 1 jam. Ayo secara teori, suka nanggung kerelengan, cemilan, dolanan HP, kan begitu. Iya kan? Nah, makanya perlu tadi pengorbanan waktu yang menurut saya cukup lah. Sementara ini 1 minggu 1 kali, yaitu hari Sabtu. Besok lagi mungkin enggak, karena langsung ke kegiatan. Catatan saya adalah selama sampean tidak memiliki itikad kuat untuk mengorbankan waktu, tenaga sedikit saja dalam 1 hari, 1 bulan untuk aktivitas seperti ini, maka Anda tidak akan tumbuh perkembangan yang bagus. Saya yakin itu. Kenapa? Kalau toh Anda masuk dunia kerja pun sekarang aktivitas kerja itu juga sebuah kegiatan monoton. Masuk pagi, bukan untuk apa, tak, pulang sore tidur, besok berangkat. Artinya tak itu di depan itu ya aktivitas yang monoton, baik itu mengajar di pabrik, di toko, di perusahaan, di kantor dan sebagainya, itu membosankan sekali. Nah, kebegini ini tidak, kita relax, ketemu teman, bicara, diskusi, kita bergerak. Nah, harapan saya adalah panjenengan jangan malu untuk berinteraksi dengan saya, dengan Pak RT, Pak semuanya, mas-mas. Apa sih bedanya sampai ngobrol di rumah, di jalan dengan rileksnya, tanpa beban, sama mungkin mampu dongeng selama 1 jam tanpa berhenti, apalagi dalam dunia merasani. Itu 1 jam pun jangan tidak capek. Tapi ketika masuk ke suasana seperti ini, dunia terasa gelap kan? Iya dong. Orang iso ngomong kurang ide. Nah itu. Nah ini kan ada yang harus dengan perbaiki sebetulnya. Ya kan? Karena suasana kedewasaan akan ke bawah nanti pada saat sedang keluar. Oke, ini bahasa-bahasanya cukup. Mudah-mudahan menjadikan kita semangat. Ya. Amin. Ya, semangat. Dan saya belum pernah begini loh. Orang apa merelakan diri mompa gini Pak RT sebenarnya belum pernah kasih mompa ya ngapain sih ya. Nah ini mompa lagi ada di mana ini mompa. Oke, kita belajar ke inti masalah Ramadan kegiatan ya. Silakan nanti usul untuk perbaikan. Saya mohon juga masukan dari mbak-mbak ini. Jangan sampai mbak-mbak ini vakum dalam pendapat ya. Dalam lomba itu kita mengusulkan waktu itu 3, tapi ada tambahan menjadi Bilal dan lain-lain. Setelah saya pikir Bilal itu juga perlu sebuah suasana yang agak plus. Nah, kita akan atensi awal sebagai remaja bermanfaat untuk adik-adik kita juga lingkungan.
namanya malam Ramadan. Di antaranya kita akan menyelenggarakan lomba adzan dan iqomat. Nah, di dalam lomba bingkai ini dibutuhkan kepanitiaan yang meliputi nanti tim penilai, tim penulis, tim juri lah intinya, dan nanti juga dan lain-lain lah banyak hal. Kemudian lomba menulis huruf Arab. Misalnya anak-anak kita suruh coba nulis Bismillahirrahmanirrahim, atau nulis Al-Fatihah, atau nulis Qul Huwallahu Ahad, atau apalah, nanti suasananya bagaimana kita coba itu. Target kita bukan mencari anak yang pintar. Ingat, target kita bukan mencari anak yang pintar atau ingin mencari anak itu menjadi orang hebat dalam artian bukan. Pertama itu kita targetkan mewarnai suasana. Mewarnai suasana, targetnya biar adik-adik ini datang, senang lomba, nanti dapat hadiah, dan kemudian ada harapan di tahun depan ada lagi begitu. Sehingga dalam proses setahun ini dia menuju Ramadan, dia akan belajar sergap nyantri ke TPQ, sergap madrasah, atau di rumah yang ada Jawa. Kayak sekarang mana ya ada di sini kayak gini, silakan. Walaupun kata Allah, ini contohnya. Jadi kita bangun suasana. Nah ini ya, tapi yang serius itu ada, yaitu di lomba hafalan ada ini nanti. Lomba hafalan surat pendek sama. Nah ini. Nanti kriterianya bagaimana, kemudian apa namanya, usianya bagaimana, nanti kita rapatkan. Kenapa? Karena jangan sampai ide ini dari saya, dari Pak RT itu namanya tidak sehat. Ide kami hanya menurunkan gagasan. Nah nanti teknisnya itu sampean yang berikan ide. Oh saya usul Pak Ame, ada usia maksimal 90 tahun. Ya kakak-kakak malu misalnya. Enak kayak kuy. Ya seperti itu. Nah ini masalah lomba. Kemudian lomba itu hanya dilaksanakan nanti gambarannya dalam bulan Ramadan hanya mungkin 3 kali atau 4 kali dalam 4 hari atau 3 kali dalam bulan Ramadan. Jadi tidak semua per hari Mbak atau Mas. Misalnya kita sepakati hari per Sabtu nih. Berarti nanti lomba itu diselenggarakan hanya setiap hari Sabtu. Dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian sasarannya lomba, peserta dari mana? Semua desa Kendal-Sari. Tidak apa-apa juga kalau Anda berani. Kita umumkan, sehingga pada saat dari Sabtu setiap Ramadan itu ramenya anak-anak dari Donjong, Udah Mulyo, mana itu? Dukura tua, sampai lah sebagai panitia pakai apa itu namanya Mas Wingi kemarin. Emblem. Ya, itu Pak, ngatur itu. Nah, nanti preman-preman yang tuh ya parkir 2000 enggak triliun senengan lutut ya merokok berat triliun bos kalau ya jangan dibayar surati. Jadi nah nanti kita bahas nih apakah memang cukup 25 26 aja Pak ini karena kita baru itu lomba gampang semua dusun sebenarnya orang lah. Itu teknis gambaran lomba anak ya. Jadi hanya 1 minggu, 1 bulan itu 4 atau 3 kali. Itu pun 1 minggu 1 kali. Jadi tidak banyak mengganggu aktivitas sampean di rumah. Selamat datang para peserta seminar. Aneka kegiatan atau lomba. Ya, semacam pengajian dan buka. Gelar pondong, gelar dong. Jadi nanti Gelar. kita ingin remaja musola memotori ya betul ya? Ya, motor penggerak. Bahasanya agak dari nang sampean. Memotori kegiatan buka puasa bersama dan pengajian. Ini hanya 2 kali dalam terus Ramadan. Misalnya setiap hari Ahad atau apa? Kita rapatkan ya nanti. Hari ini harus tuntas nih. Jadi nggak banyak ketemu kita. Jadi besok kita harus misalnya setiap 2 kali itu berarti di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi di akhir. Jadi buka puasa bersama. Ya remaja harus datang nih. Remaja. Nah nanti apa nih menunya? Wong ora katan rokok ya. Terus atau minta ke masyarakat. Minta masyarakat itu kita nanti jangan terus tumpukan. Kita punya skema ya. Sudah punya HP kan apa. Kemudian pengajian ya, kita pengajian setengah jam aja misalnya
buka kok jam 6 maghrib. Kita mulai setengah 6 aja, tidak lama-lama. Pengajian singkat, kita buka bersama. Nanti ada ibu, bapak-bapak yang mau rawuh monggo. Ya, ini sifatnya umum sudah terbuka, tapi motornya adalah penjenengan. Penggeraknya itu penjenengan. Sehingga harus setir tuh. Nah, kembali ini sudah tidak, nanti kita rukuni. Kemudian peringatan nuzul Quran ya. Itu berarti satu kali kan, mau ambil 17 Ramadannya, mau ambil tanggal berapa, yang penting ada nuzul Quran. Apa dia tanggal 20, di 22, di 23, apa 27. Itu tergantung nanti biasanya para mak-mak gitu, yang menggagasi nuzul Quran. Kemudian kepanitiaan zakat fitrah. Nah kemarin itu biasanya zakat fitrah ini dikelola oleh segelintir orang dari tahun 1 sampai tahun sekarang orangnya ajek kuwi. Biasa kok Bapak Muhazzirun, Bapak Fajar, usah ajek ya gue bosen nanti. Sehingga Arab Nastor zakat ini bosen terakhir. Jadi, nah sama ini anak-anak muda nih. Nanti anak-anak muda bergilir nih, jadi panitia zakat latihan. Zakat itu kan mulai 3 hari itu 4 hari itu sebelum lebaran. Seminggu. 1 minggu. Nah, 1 minggu nanti kita bagi. Misalnya hari Senin siapa, hari Rabu siapa, karena hanya 1 minggu saja. Kita bagi. Sehingga nanti tahu tuh kegiatan zakat. Nah, kemudian ada nanti pembagian zakat betul ya. Itu dari dulu juga sama orangnya. Itu saja. Pertanyaan saya adalah kalau beliau-beliau ini wafat, Aduh, mati maninyo. sing bagi siapa? Amum. Tidak ada regenerasi. Kan gitu. Nah ini juga, ini jadi sering ini bagi zakat. Nah kalau ini nanti pendapat orang Sulawesi, nah, terus punya rumah di sana, nah enggak, kita kehilangan orang. Nah, nanti ada bagi juga, nanti zaman bagi. Ya. Kok anu sih kesel gak repot? Ya inilah sosial, tapi kan nggak setiap hari. Kalau begini kan setahun 1 kali ya kan. Masa sih kita disedot waktunya untuk kebaikan tidak mau, betapa pelitnya diri kita kan seperti itu. Sementara kita makan minum atas rahmat Allah. Kita akan balikin tuh rahmat itu menjadi manfaat. Kemudian ada takbir keliling. Nanti remaja nih motor ini. Nanti kita tanya anak-anak, ibu-ibu, bapak keliling di sini. Jubrak. Biar ada nih, belum ada kata berkeliling dari saya kecil belum ada nih. Khusus dusun belum ada. Nah ini mau kita gebrak. Siapa nanti motornya? Sima, Irmus, Sima. Ada. Nah kemudian nanti ada halal bihalal warga. Kira-kira begitu sekilas. Jadi kira-kira sebelum kita ke teknis bahas tentang waktu, tentang kepanitiaan, adakah yang perlu ditanyakan dulu? Silakan. Nanti ada urusan internal, masalah kepengurusan nanti di akhir sesi. Silakan. Pak RT. Monggo langsung mawon. Langsung, oke langsung ya. Iya, yang lebih penting. Oke, sekarang langsung membahas kepanitiaan. Oke. Kemarin di dalam Irmus itu ada seksi yang namanya ada seksi sosial kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah, sama seksi apa? Udah ingat? Itu ada tanda-tanda itu dari kemarin bukunya Allah di absen. Jadi ini adalah tanggung jawab seksi pendidikan dan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan ada berangkat ini ya? Mana itu? Sosial tok yang ada, Pak. Mas Rizky. Sing montore ngeng. Rizky apa? Rizky mana Rizky? Jadi. Ampun. Ya, enggak apa-apa. Seksi dakwah belum ada, Pak. Karena seksi pendidikan dakwah kemarin belum ada ya? Belum. Ya berarti ini otomatis karena belum ada diambil alih oleh semua komponen Irmus. Ya, diambil komponen Irmus. Wah, peserta hadir luar biasa 70 orang. Amin ya rabbal alamin. 42. Saya berharap yang bukan saya menghina,
Yang pengangguran jangan bersuara. Karena dari apapun bisa, ya kan? Saya bukan menghina. Sekarang saya mau tanya yang pekerja. Ini enaknya ada apa? Percuma ngomong apa baik bisa. Oh, mana ada orang bisa ya? orang bisa mana? Orang penting orang judi ya. Oh ya, sorry ya. Sorry. Jadi antara itu. Nah, nanti kita buat antara badasar apa badan dulu sampai asar. Sepakat satu minggu apa satu tuh apa? Tak. Kamu yang mau satu siapa? Oh, ini Sabtu. Berarti satu minggu hari satu hari Sabtu ya? Oke, banyak? Sabtu. Tapi kan belum tahu pesertanya banyak, harusnya dikirim kalau dari Sabtu terus sore terus pesertanya banyak kan kita nggak tahu waktunya. Ya, cerdas. Cerdas. Jadi begini, nanti pada saat kita launchingkan apa namanya peserta brosur lomba, kita nanti ada pendaftaran. Nah, berarti mainnya jamnya, Mbak. Begitu misalnya kapasitasnya banyak, berarti bisa jadi Sabtunya ini sampai satu bulan. Dikit saja, Sabtu dikit. minggu pertama, Sabtu minggu kedua, Sabtu minggu ketiga, bagi. Nah, kalau tetap nggak cukup, berarti nambah jam. Pokoknya intinya satu. Ya gue mas, Di sini carane kita mas, terpatok ono otomatis sore naik atau pagi. turun. Nanti lihat peserta. Gitu ya. Oke. Sabtu. Dosennya, Sabtu tutup minggu apa Sabtu? Cakep. Sabtu tadi mas bulat ke satu ya? Oke. Ya, mas bulat. Mau cetakan mau pengangguran. Aku ada penak. Sorry teman-teman. Aduh, live streaming kok ya kopinya digedhoken ya. Anu isi anu. Nah, gampang makanya ini bisa. Berarti ini tetap satu aja. Karena satu hari satu tempat bisa lebih dari satu lomba. Sabtu. Peserta maksimal sampai. Ya. Berarti pria wanita ya. Pria Nurul Hikmah. wanita. Jos. Keren tau ya, Din. Keren deh. Peserta Kaya kae masih wong sama Jepang. ada 356 atau satu dusun. Ini kayaknya kalau 356 nanti terus peserta ini. Karena tidak pada menarik ini nulis Arab. Tapi harus ada biar tahu dunia nulis Arab. Nulis itu mana-mana gue ayo ala. Satu dusun. Satu desa. Ojo. Gimana? Satu dusun 3, 4, 5, 3456. Sep. Ini kok ya, Pak? KT 102 masuk sakit apa itu kok ya? Ora. Kali bila itu 8 enggak saya ikut. Yang penting berarti 1 sampai 6. 1 sampai 6 kali. Ya kan beberapa kali Mas berarti. Kulon kali. Wetan kali kan masih beberapa. Oke, kulon kali. Wetan gili. Enggak. Kabeh Pak angger kulon. Sampai satu dusun. Enggak. Kecuali 87. Kecuali RT kono. Nah, Berarti RT piro? 1 2 456. 1 2 3 4 5 6 gitu. Ya. Gimana gitu Bu? Bu. Mbak. Ya. Karena ini pemilihannya saya ini cara. Gue belum nggak usah daftar kok. Coba ya kok. Tapi jangan optimis Mas. Ya, jadi saya ingin mencari ke murid Wayono, murid Kiai Muaziru, terus murid masjid, masjid murid lah. Ada Gopur. Nah,
Fatima, Insya Allah ada wis ada. Jadi nih. Murid Pak Fatimah. Sudah yang daftar. Oke, sepakat. Nah, ini Sabtu sepakat ya. Oke, sepakat. Yang ketiga, lah ini nih. Lomba hafalan nih. Ngeri. Di 30. Lomba hafalan.